Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi di kabar yang terjadi seputar transfer musim dingin ini, ada satu pemain, Khvicha Kvaratskhelia, yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini tidak atau belum sepakat ya dengan Napoli yang sedang dalam proses perpanjangan kontrak. Lalu menimbulkan spekulasi. Fabrizio Romano mengabarkan kalau ada banyak klub yang saat ini melihat ya, mencari informasi, intinya mengumpulkan data untuk mungkin mereka kelola, mereka analisa sebelum mereka bertindak. Tapi ada satu klub ini yang disebutkan sudah secara pasti berminat untuk mendatangkan Kvaratskhelia, yaitu adalah PSG. Dan minat dari PSG ini disebutkan bukan hanya saat ini, tapi sudah dari musim panas kemarin. Bahkan niat dari PSG ini mendatangkan Kvaratskhelia sekaligus dengan Victor Osimhen. Nah, yang menarik tentu saja ini ada hubungannya dengan Manchester United. Kenapa? Karena dari beberapa kabar yang gua dapatkan, ada semacam kayak minat ataupun juga spekulasi bahwa Manchester United mungkin akan mencoba untuk mendatangkan Kvaratskhelia ke Old Trafford. Nah, gua akan membahas terkait dengan kemungkinan prediksi dari sisi keadaan klub ya, finansial dan lain-lain. Tapi gue ingin melihat dulu dari situasi taktikal. Kita tahu bahwa Ruben Amorim ini memiliki sistem 3 center back, 4 gelandang, 2 gelandang serang, dan 1 penyerang, 3-4-2-1. Sementara Kvaratskhelia ini sering dimainkan di sisi sayap kiri. Uniknya, Manchester United ada kemungkinan ya akan kehilangan penyerang sayap kirinya, yaitu adalah Marcus Rashford. Apakah Kvaratskhelia ini bisa memberikan suntikan tambahan kualitas, terutama dari sisi teknikal? Di situ pertanyaannya. Gua melihat Kvaratskhelia ini sebagai pemain yang kreatif, dia pemain yang cepat, dia pemain yang bisa menjadi solusi untuk lini depan, dia memiliki kemampuan terutama untuk menyerang. Tapi dari sistem Ruben Amorim, gua juga melihat bahwa intensitas itu menjadi kuncinya. Harus ada pergerakan yang cair, harus ada keseimbangan dalam menyerang dan juga bertahan. Dan di situ menurut gua yang menjadi tantangan bagi Kvaratskhelia. Tapi apakah ini berarti ya dia tidak cocok dengan sistem Ruben Amorim? Gua tidak mengatakan seperti itu. Gua berpikir bahwa sistem Ruben Amorim ini juga menjadi sesuatu yang baru bagi Kvaratskhelia sendiri. Karena ya dia belum pernah bermain dengan situasi seperti ini menurut gua. Sehingga dia tetap harus beradaptasi, dia tetap harus mencoba untuk mengimplementasikan. Apakah akan berhasil atau tidak, di situ pertanyaannya. Tapi kalau melihat dari gaya permainan dan juga gue juga melihat dari usia ya, bagaimana Kvaratskhelia ini masih berusia 23 tahun, gue melihat ada kemungkinan yang ada usaha yang harus berlebih. Menurut gue seperti itu. Kenapa? Kvaratskhelia, kalau menurut gue secara ringan amatiran, seperti gue katakan tadi di awal, dari sisi ofensif dia bagus. Tapi bagaimana pemahaman ketika harus transisi cepat, harus mengcover situasi di wingback kiri misalnya. Disinilah menurut gue tantangan yang harus dilakukan oleh Kvaratskhelia. Dan ini juga hal yang saat ini menurut gue dilakukan oleh misalnya Garnacho. Dia juga harus adaptasi dengan permainan dengan intensitas tinggi. Rashford pun juga seperti itu. Tapi bukan berarti gue menyamakan kemampuan antara Kvaratskhelia dengan Rashford maupun Garnacho. Tidak ya. Yang gue samakan adalah mereka pun juga sedang dalam tahap adaptasi dengan sistem permainan dari Ruben Amorim. Dan gue melihat Kvaratskhelia pun juga akan melakukannya dengan, menurut gue secara ringan amatiran, ada peluang yang lebih bagus
dia bisa bermain di sistem ini. Di situ penekanan gue. Nah, dengan hal yang seperti itu artinya pertimbangan-pertimbangan yang tadi gue sebutkan, apakah kemungkinan dari sisi finansial ini akan cocok? Di situ yang menarik bahwa kontrak dari Kvaratskhelia sendiri ini baru akan berakhir di musim panas tahun 2027. Artinya apa? Jika ada pergerakan di bursa transfer Januari atau di bursa transfer musim panas nanti, ini berupa transfer. Jadi Manchester United kalau memang berminat harus menyodorkan sejumlah uang untuk Napoli, ya, harus bernegosiasi dengan Napoli dan juga dari pihak Kvaratskhelia. Ini yang menarik. Nomor 1 dari pihak Napoli dulu. Berapa saat ini valuasi dari Khvicha Kvaratskhelia? Menurut Transfermarkt ini ada di angka 85 juta euro. Dan menurut gua, Napoli kalau melihat Manchester United, angkanya akan seputar situ tuh, 80-an juta euro. Ini angka yang sangat tinggi sekali menurut gua. Dan bisa jadi akan meminta lebih ya, melihat Kvaratskhelia ini juga pemain vital, pemain penting di Napoli. Lalu dari sisi gaji, ini juga penting. Bagaimana saat ini gaji dari Kvaratskhelia ini sekitar 39.000 per pekan. Itu kalau dihitung per tahun maka ada di angka 2 juta per tahun. Kabar yang gue dapatkan dari salah satu sumber PSG Talk ya, ini PSG disebutkan bersiap untuk menawarkan gaji ke Kvaratskhelia senilai 8 juta. Artinya apa? Ada peningkatan 4 kali lipat. Kalau seandainya tadi gaji dari Kvaratskhelia ini 39.000 euro, kita bulatkan 40.000 ya, dikalikan dengan 4, maka akan ada di angka 160.000 euro per pekan. Itu yang sedang ditawarkan oleh PSG. Bagaimana dengan Manchester United? Mungkin angkanya akan sekitar seperti itu juga. Dan itu berarti menurut gua masuk klasifikasi pemain inti. Karena Amat yang gajinya baru saja diperpanjang juga, kontrak baru saja diperpanjang, gajinya juga seputar seperti itu. Dan kalau gue lihat komposisi pemain Manchester United rata-rata pemain inti juga sekitar seperti itu. Artinya apa? Khvicha Kvaratskhelia dengan gaji seperti itu dituntut akan, ya dia harus ada di starting 11. Dan kalau saat ini ya, gue melihat proyeksi dari posisi-posisi di formasi Ruben Amorim tidak bisa sebagai pemain inti menurut gue. Sebagai pemain yang pemain inti tapi ada kemungkinan tidak dimainkan begitu. Dan dari situ gue menilai gaji seperti ini, melihat kebijakan dari Ineos ya, nampaknya sulit untuk dilakukan oleh manajemen Manchester United. Sehingga menurut gue, kesimpulan gue secara ringan amatiran dengan segala desas-desus kabar seperti ini, nampaknya memang Manchester United tidak akan maju secara konkret untuk mendatangkan Khvicha Kvaratskhelia karena pertimbangan tadi yang gue sebutkan. Nah, ya ini merupakan pemain yang fantastis by the way ya, Kvaratskhelia dengan apa yang dilakukan dengan Napoli. Dia memiliki karakter juga yang bagus menurut gue, pekerja keras. Tapi dalam merekrut pemain menurut gue juga ada banyak pertimbangan faktor yang harus dilihat, termasuk juga keadaan dari Manchester United saat ini. Seperti itu kurang lebih seperti yang tadi gue katakan ya. Tapi segala kemungkinan tentu saja masih bisa terbuka. Dan sekarang gue ingin tanya Sobat Football United, bagaimana nih kira-kira Khvicha Kvaratskhelia? Kira-kira nih, cocok tidak ke Manchester United? Akan tidak datang ke Manchester United? Prediksinya seperti apa? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.